Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Bredarti. Dengan NIM di 11 2022 akan mempresentasikan hasil pengukuran laba pada pedagang kelapa. Yang pertama, bagian A yang terdiri dari leher, bagian belakang tubuh atau punggung, kemudian kaki. Pada step pertama, posisi lokasi leher mendapatkan skor plus 2 karena posisinya menunduk saat melihat kelapa dan diperoleh nilai 35 derajat. Di bagian ini saya tidak menambahkan adjust karena pedagang tidak berputar dan tidak dalam posisi miring. Yang kedua, locket trunk position atau batang tubuh. Pada step kedua mendapatkan skor plus 3 karena di sini kita memperoleh 33 derajat. Dan saya tidak menambahkan adjust karena posisinya pedagang tidak berputar dan tidak miring. Kemudian step ketiga, legs atau kaki. Pada posisi ini mendapatkan skor plus 1 karena kakinya sejajar. Untuk step keempat, yaitu menggunakan nilai dari step 1 sampai 3. Kemudian kita mencari hasil akhirnya pada tabel ini. Tadi, pada bagian leher diperoleh nilai 2. Kemudian di bagian kaki kita memperoleh skor 1. Kemudian pada bagian belakang kita memperoleh skor 3. Maka di sini di tabel 2 lah, leher, kemudian nilainya 1 pada kaki, kemudian di trunk eh, pada baris ketiga kita tarik ke tengah hingga ke atasnya ini bertemu dengan nilai dari kaki. Dan di sini kita memperoleh skor 4. Pada step 5 saya menambahkan nilai plus 0 karena beban yang dibawa kurang dari 11 pound. Maka di step ke-6 hasilnya adalah 4 ditambah 0. Jadi skor A kita peroleh 4. Kemudian lanjut ke bagian B yang terdiri dari arm and wrist analysis. Pada step ke-7, lokasi lengan atas mendapatkan skor plus 2 karena berada di 36 derajat ketika tangan kanan mengayunkan parang. Kemudian di sini saya menambahkan adjust karena bahu lengan atas tertarik. Maka saya memberikan skor plus 1. Jadi skor akhir yaitu 3. Kemudian untuk step ke-8, locate lower arm position atau posisi lengan bawah mendapatkan skor plus 2 karena di sini kita mendapatkan nilai 34 derajat. Kemudian pada step 9, locate wrist position atau pergelangan tangan. Di sini posisi pergelangan tangan memegang parang mendapatkan skor plus 2 karena berada di 52 derajat. Kemudian step ke-10 yaitu menggunakan step 7 hingga 9. Nah, pada tabel ini kita mencari seperti sebelumnya pada tabel A. Pada lower arm, kita mendapatkan skor 2. Kemudian pergelangan tangan juga 2. Kemudian di upper arm score, kita mendapatkan skor 3. Maka ditariklah di tengah hingga menemukan angka 5. Di sini saya menambahkan plus 0 karena genggamannya erat. Maka skor B di sini diperoleh 5. Kemudian step 13 atau activity score. Di sini saya menambahkan plus 1 karena terdapat tindakan jarak kecil yang berulang lebih dari 4 kali per menit. Pada skor A, kita memperoleh nilai 4. Kemudian pada skor B, kita memperoleh nilai 5. Nah, dan di tabel C ini, kita tarik ke tengah mana yang berpapasan dengan skor A dan B. Dan di sini kita memperoleh 5. Nah, pada tabel C kita memperoleh skor 5. Kemudian ditambah dengan tindakan jarak kecil yang berulang kali ini 1. Maka skor Reba memperoleh nilai 6. Nah, dan di sini scoringnya kita tadi memperoleh skor 6. Maka masuk pada medium risk, further investigation, dan sanctions. Jadi, postur kerja pada pedagang kelapa menunjukkan adanya beban muskuloskeletal yang cukup signifikan, terutama pada bagian leher, punggung, lengan atas, dan pergelangan tangan yang dapat menyebabkan kelelahan atau cedera otot sendi jika dilakukan terus-menerus tanpa perbaikan postur. Kemudian untuk saran, mungkin dapat dilakukan penyesuaian tinggi area kerja, yaitu dengan meninggikan meja atau permukaan kerja agar postur badan dan leher bisa lebih tegak. Untuk yang kedua, perbaikan alat dan posisi tangan. Dapat menggunakan alat bantu atau desain ulang alat kerja agar lengan tidak perlu diangkat tinggi dan pergelangan tidak dalam posisi bengkok. Kemudian dapat dilakukan rotasi tugas dan jeda kerja. Dapat menerapkan istirahat aktif atau rotasi pekerjaan tiap 30 menit, 30-60 menit untuk mengurangi beban secara berulang. Kemudian dapat dilakukan pelatihan postur dan peregangan atau evaluasi lanjutan, yaitu melakukan pemantauan berkala terhadap postur kerja untuk melihat efektivitas perubahan dan risiko baru yang mungkin muncul. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.